Pagi anak-anak. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sehat semuanya? Oke, anak-anak, materi kita pada hari ini memasuki materi bab 4. Sekarang ayo kita buka dulu buku IPS bab 4. Sudah dibuka semua? Judul utamanya tentang detik-detik proklamasi. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, siapa yang tahu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Angkat tangan. Aku. Coba Rifan. Iya, Soekarno, Pak. Insinyur Soekarno, betul. Kira-kira kronologinya kalian paham nggak? Gimana ya? Tahu, Pak. Oleh karena itu, saya akan ceritakan detail kronologi dari awal kemerdekaan sampai gimana pahlawan-pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan kita sampai proklamasi kemerdekaan itu dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Untuk itu kita mulai ceritanya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar kabar tentang Perang Asia Pasifik melalui radio BBC oleh London. Aduh, radio dulu. Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Oh, jelas ya. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia semakin terdesak. Jepang kewalahan dalam menghadapi serbuan dari sekutu. Sehingga pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Selamat siang. Saya sebagai wakil rakyat Jepang dengan ini menyatakan bahwa rakyat Indonesia akan bebas di kemudian hari. Dan saya sangat terharu atas keberanian para prajurit yang sudah berjuang dengan sepenuh jiwa untuk mendukung kemerdekaan ini. Pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenalkan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap. Rasa terima kasih yang kita berikan kepada Yang Mulia dan MMDK yang bermurah hati bisa memperkenalkan kami untuk mencapai cita-cita kami yang berpuluh-puluh tahun ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, ada berita penting tahu. Pihak Jepang itu dan nggak kalah, Mas. Beneran? Serius. Itu aku dengar sendiri kok. Pihak Jepang itu udah kelihatan bom atom. Mereka dijatuhin bom atom di Hiroshima, Nagasaki pun juga sama. Berarti ini adalah kesempatan kita yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Setuju itu. Kesempatan seperti ini nggak bisa hilang gitu aja. Ya aku juga setuju sih, cuman kalau cuma kita bertiga doang kayaknya gak bakalan bisa deh. Ya sampai golongan tua aja deh, gak bakal bisa nonton-nonton lagi kita. Sampai karena ke Bung Karno, dia pasti punya nangka yang terbaik. Yaudah baik, nanti aku yang pergi ke Bung Karno deh. Kita ikut deh. Ini deh kita bersama juga, untuk pernikahan bersama juga. Jadi jalan sore. Kemudian, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ratiman Wedudiningrat kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di kediaman Insinyur Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada kepentingan apa ya di sini? Kebetulan ada yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Oh, baik. Izinkan saya berbicara kepada Bung Karno. Oke, terima kasih Bu. Permisi, Pak. Ada yang ingin bertemu dengan Anda.
Oh, siapa itu? Oh, itu para golongan pemuda. Katanya ada yang ingin disampaikan. Oh, kalau begitu boleh tanya mereka masuk aja. Silakan masuk. Selamat siang para penguasa. Ada berita penting yang ingin kami sampaikan. Yang Jepang akhirnya telah memberikan mereka kepada pihak sekutu. Apakah berita tersebut sudah terbukti secara awal? Bisa dipastikan kebenaran. Saya sendiri dengar langsung misal itu. Dengar saya, kita tidak boleh mempromosikan kemerdekaan Indonesia itu begitu saja. Karena apa itu kepentingan negara harus kita rapatkan terlebih dahulu dalam proses PKI. Biar semuanya bisa jelas. Kita tidak bisa menunda lagi, Bukano. Kesempatan kita datang 2 kali. Negara kita dalam keadaan kondisi buruk. Tidak ada lagi yang berkuasa kita. Dan seperti ini bisa dilarang, bisa dibiarkan begitu saja, Bung. Kita ingin bebas, kita ingin merdeka, Bung. Dengar ya, saya tidak mau lagi ada konflik dengan Jepang. Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan pada kita. Kita tinggal tunggu aja kemerdekaan mereka. Apa susah? Bung Karno kan sudah bilang bahwa hal-hal seperti ini harus dilakukan dulu dalam PPKI agar tidak ada lagi salah paham. Tapi itu udah, itu siapa bangsa juga. Ini saya bilang berapa kali keadaan lagi kosong, kekuasaan, bisa aja tuh gini aja. Udah Bu, kita ambil aja deh, kita cuma mau bilang kayak gini datang 2 kali. Sebagai tindak lanjut janji Jepang, didirikannya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada dengan tujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan juga wakilnya Ichiban Yanse dan Suroso. Atas usulan Dr. Rajiman Weddiodiningrat, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya di gedung Chosang-in pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang ini, BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmatnya kita bisa sampai tempat ini dengan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa, pada kali ini kita akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan membuat Indonesia dapat membuncangkan dunia. Oleh karena itu, pada rapat dan sidang kita yang pertama kali ini, kita akan membuat rumusan tentang dasar negara, yaitu negara Indonesia. Oleh karena itu, saya Rajiman akan memulai sidang kita pada hari ini. Saya minta kepada saudara-saudara untuk menyongsong hari kemerdekaan negara ini dengan cara menyampaikan usulan-usulan tentang dasar negara ini. Saya minta partisipasinya untuk kemajuan negara ini. Terima kasih. Golongan tua datang berkumpul untuk menemui Soekarno di kediamannya atas permintaan Soekarno. Bagaimana? Pemuda negara itu telah menuntut kita untuk segera memerdekakan negara ini. Bung, saya pikir Bung tahu, untuk melakukan hal seperti ini kita tidak boleh ngambil secara. Karena apa? Ini untuk kepentingan negara kita, negara Indonesia. Kita harus berpikir secara matang. Saya sudah berbincang kepada mereka. Yuk, mari kita diskusikan dalam rapat PPKI. Tapi apa kata mereka? Mereka menolak ajakan tersebut. Kalau memang mereka ingin negara Indonesia ini merdeka, harusnya mereka tahu apa kondisi negara kita sekarang. Tidak boleh diputuskan begitu saja. Saya setuju. Menurut saya, yang penting saat ini adalah menghadapi sekutu-sekutu yang hendak menguasai negara kita. Saya juga setuju untuk kami. Tapi apa yang mereka katakan yang benar adanya. Negara kita saat ini sedang mengalami kondisi buruk, di mana ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kekuasaan yang lama telah mengakui kekalahan mereka dan kekuasaan itu telah kosong. Dan jika dibiarkan terlalu lama, maka akan ada kekuasaan lain yang dapat menguasai negara ini. Dan kita tidak ingin hal-hal ini terjadi lagi.
Kata siapa kekuasaan ini kosong? Mungkin memang kelihatan kosong, tapi masih banyak rantai-rantai yang mengikat pada kebebasan kita. Apa gagasan-gagasan mereka yang harus dipertimbangkan lagi? Banyak otoriter gelap sekarang yang mereka tidak tahu. Betul itu. Sekarang memang tanpa kosong, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada penguasa-penguasa yang mengintai wilayah kekuasaan tersebut. Para golongan tua pun akhirnya berdiskusi hingga larut malam. Sidang pertama BPUPKI hari pertama, tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Mohon izin memberikan pendapat, Ketua, saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan pendapat saya tentang dasar negara yang menjadi 5 poin utama. Yang pertama, adanya peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, peri kesejahteraan rakyat. Menurut saya, fondasi utama dari dasar negara adalah bangsa yang memegang teguh dalam beragama, rakyat yang peduli terhadap sesama, dan juga rakyat yang menginginkan kehidupan yang sejahtera antar masyarakat, yang merupakan pencerminan dari poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya akui dan saya hargai kata-katanya. Luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apa kalau tidak mendengar perkataan kita tadi? Kita butuhkan hanya landasan negara. Landasan suatu negara harus mencakup semua golongan, bukan hanya mayoritas saja. Saya sepakat dengan usulan Munyamin. Menurut saya, ide yang disampaikannya sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh rakyat Indonesia karena Indonesia adalah negara yang beragama. Tapi kan Bu, nggak bisa gini dong. Sudah tenang. Jika teruskan seperti ini, maka kita tidak akan bisa membaca negara. Baiklah, kalau ini diselesaikan, kita akan lanjutkan sekali. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 10 malam, para pemuda kembali mengadakan pertemuan dengan Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Cikini 71, Jakarta. Mereka kembali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta tanpa adanya rasa menyerah. Kami semua pemuda-pemuda di sini tuh mau jadi programnya cepat mungkin. Cepat angka gini udah lewatin gitu aja sih. Iya, Bung. Lagi pula Jepang sudah melakukan kekalahannya. Mereka telah menyerah. Bom kota-kota tidak dibomin semua mas Sekutu. Hiroshima, Nagasaki udah hancur itu semua. Nih, golok leherku. Jika saudara-saudara ingin membunuhku sekarang juga, bunuh aja. Saya sudah bilang dari awal, itu harus dirapatkan dalam rapat PPKI. Jika saya mengambil keputusan begitu saja, saya bukan sebuah ketua. Saya tidak mau lagi ada urusan dengan Jepang. Tapi Bung, Batasan disampaikan Bung sih. Kita udah lelah Bung. Kami seluruh rakyat Indonesia, asal Bung tahu kan budak-budak sini yang menyampaikan satu hal, satu keinginan rakyat. Kami mau merdeka Bung, isinya kami itu mau merdeka. Ya sudah, besok saya akan bicara dengan wakil-wakil PPKI. Aduh udahlah, PPKI lagi. Ngapain sih? Rugi dong PPKI mulu. Kita semua mampu kok, masa nggak ada yang Jepang mulu? kekuasaan itu lagi kosong loh, Bung. Kesempatan sebesar ini kapan lagi datang? Masa ngandelin PPKI terus? PPKI lagi. Duh, saya sudah bilang dari awal, saya tetap sama dengan prinsip saya. Ya sudahlah Bung, kalau Bung pada tetap itu lagi, kami semua juga sama. Paham pemuda ingin merdeka Bung. Kami hanya ingin satu, hanya ingin merdeka. Hanya bergantung pada PPKI saja. Kalau begini terus, kita sama saja seperti jadi boneka PPKI. Gimana jiwa kemerdekaannya? Gimana Bung? Jangan ada bicara kalian. Sadar kalian itu siapa? Hargai keputusan ketua. Bung Karno dan Bung Hatta pun akhirnya balik ke kediaman masing-masing. Begitu juga dengan Dr. Putaran dan Iwa Kusuma Sumantri. Para golongan muda pun kembali mengadakan pertemuan untuk merencanakan penculikan Rengas Dengklok. Semuanya terima kasih sudah datang ya. Ada berita penting saya sampaikan saat ini. Kita sedang kos saat ini. Gak boleh lewatin gitu aja.
Saya tahu berapa kali sudah bilang kepada golongan tua tentang saya ini. Mereka selalu berdoa terus. Saya yakin akan hal itu. Mereka saya beralasan dengan dalam persetujuan PPKI. Mereka tuh udah jadi kayak bonekanya PPKI. Selalu nunggu hasil sidang, rapat. Mereka tuh udah dibawa ke Jepang. Dan ini tuh gak bisa dibiarin gitu aja. Harus ada yang membebaskan mereka dari tukar Jepang. Gini aja, gimana kalau kita semua bawa Bung Hatta dan Bung Karno kita rayakan di Negara Tiongkok? Gimana? Bagus kan? Saya ada kenalan di sana. Mungkin mereka bisa bantu kita untuk menyediakan tempat di sana. Yang benar aja, mana mau mereka kita begitu aja? Gimana caranya? Mana mungkin mereka langsung mau gitu aja? Kayak culik saja lah mereka itu. Yang benar saja, Bung. Mau jadi penjahat kita? Maksud saya, kita ajak mereka dengan paksaan sedikit. Kau kan anggota depan. Kita pinjam beberapa alat, boleh ya? Iya. Ini untuk kemerdekaan kita loh. Iya, bolehlah itu. Kita mulai dari sekarang. Sudah, mereka kalau gitu. Saya dan Wikana, kita mulai dapat PPKI. Saleh, Darwis, saya minta tolong kalian ke rumah Bung Karno. Latif, tolong ya ambil peran kamu dari bata itu. Baiklah, gitu aja. Oke, semangat semuanya. Sampai jumpa di Reka Sengkok. Merdeka! Merdeka! Sidang 1 BPUPKI hari kedua tepatnya tanggal 31 Mei 1945 sedang berlangsung. Kesempatan untuk Profesor Dr. Supomo menyampaikan rumusannya. Pada Bung Supomo, waktu dan tempat silakan. Mohon izin menyampaikan gagasan saya, ketua dan saudara-saudara. Saya memiliki pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sekian, terima kasih. Rapat pun berlangsung hingga selesai, sekaligus menutup hari kedua sidang 1 BPUPKI. Sukarni menuju kediaman Muhammad Hatta di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih malam-malam? Mari Bung Hatta harus ikut saya. Mau dibawa kemana saya ini? Lagi pula, mengapa saya harus ikut? Karena Nasdem Club itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Bung Hatta tinggal itu saja. Setelah itu rakyat akan menyerbu kota. Baiklah, saya akan ikut. Charul Saleh dan Singgi menuju ke kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang ke sini? Anda harus ikut kami dengan Tenglok. Untuk apa ikut kalian? Ini udah menjadi pertimbangan kami dengan para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Nasdem Club. Mas, apa ya berisik sekali? Ini sudah malam dong. Bu, katanya pemuda-pemuda ini akan membawa kami ke Nasdem. Apa ya, Pak? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku? Kalian tega meninggalkanku? Kau Mas tega meninggalkanku? Kang Mas, bagaimana dengan anak kita Guntur? Enggak, saya tidak mau meninggalkan istri dan anak saya. Kalau kalian ingin membawa saya, kalian harus membawa mereka juga. Udah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Sidang BPUPKI pertama sedang dilaksanakan pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Saatnya Soekarno mengeluarkan rumusan. Kepada Bung Karno, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Pak Ketua. Hari ini saya akan menyampaikan gagasan terhadap rumusan dasar negara yang akan berikan nama yaitu Pancasila. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Yang kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Sidang pun berlangsung hingga mencapai suatu mufakat. Terima kasih atas usulan-usulan saudara-saudara yang telah saudara usulkan. Nama dasar negara kita telah disepakati, yaitu adalah Pancasila. Rumusan resmi Pancasila pun akan kita resmikan oleh Panitia 9. Dengan ini saya menyatakan sidang BPUPKI pertama sudah selesai dan kita akan akhiri saat ini. Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta
telah sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Soudanco Subeno dan Afan yang ditempatkan di rumah Kiesong yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Kita datang lagi ya. Sudah lama kita menunggu ini. Ya, mau bagaimana lagi? Saya mendengar suara. Sebentar ya. Iya, silakan. Aduh, kenapa malam-malam begini? Oh, Bung Singgi, Bung Karno, dan Bung Hatta. Ada urusan apa kalian malam-malam begini? Jadi begini Bu, saya meminta Anda untuk menjaga mereka semua sampai mereka pergi. Oh, oke, baik. Sebentar. Bung Afan, tolong Anda jaga sebentar. Iya, sebentar, Bu. Loh, Bung Sigi, Bung Karno, ini ada apa ya, Bu? Bung Afan, tolong jaga Bung Hatta. Saya akan jaga Bung Karno. Oh iya, siap, Bu. Siap, Bung Singgi, serahkan pada kami. Iya, Bu. Demi Indonesia Merdeka, apapun akan kami lakukan. Oke, jadi begini, saya mengundang kalian semua dengan tujuan untuk Para golongan muda pun terus berusaha memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia. Hingga akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta pun setuju untuk memproklamasikan sekarang juga. Di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di Gedung Penjabon II. Akan tetapi, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terlihat mengikuti rapat. Ada apa Bu? Bertiba banget kayaknya. Apa kamu tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Aku tidak melihat mereka di rapat. Bung Karno, Bung Hatta ya? Kalau begitu saya sih nggak tahu mereka di mana, Bu. Maaf ya. Udahlah, jangan berbohong. Katakan saja di mana. Apa yang saya bohong sih, Bu? Saya benar nggak tahu mereka di mana. Lagian, kenapa nanya-nanya terus sih, Bu? Nggak tahu nih, Bu. Ngapa nanya kita mulu? Mana kita tahu lah. Sudahlah, bohongan itu. Sudahlah, apa kamu tahu di mana mereka? Oh, ini memang rahasia. Aku tidak akan mengucapkan. Bisa kau janjikan hal itu? Aku berjanji dengan nyawaku. Yang dikatakan saja di mana. Mereka di Rengas Dengklok. Mau tahu apa mereka di sana? Mereka sarannya ikut rapat. Ini keputusan kami, Bu. Ini demi kepentingan negara. Kalau mereka di sini terus, kalau gue jujur ya, PPKI pengaruh mereka terus lah. Kalau mereka terus kita ngambil turun-turun lagi kalau kayak gini tuh. Lagi. Kan sudah dikatakan oleh Bung Karno, hal yang seperti ini harus diselesaikan di rapat. Dan kalian membawa mereka pergi. Jadi bagaimana mereka akan ikut rapat? Sudahlah. Biarkan aku ikut kalian ke Rengas Dengklok. Biar aku sendiri yang berbicara dengan mereka. Akan kuantarkan kau ke sana. Tapi janji ya, jangan sampai hal ini tersebar. Apalagi sampai ke telinga Jepang. Bisa kau janjikan hal itu? Pasti. Setelah ditutupnya sidang pertama, sidang kedua BPUPKI pun akhirnya dilaksanakan. Seluruh peserta sidang pun kembali ikut, bentuk negara dan undang-undang pun menjadi topik utamanya. Bapak-bapak sekalian persilakan duduk dulu. Pagi Bu. Untuk memenuhi cita-cita kita bersama untuk merdeka, maka sebuah negara itu harus mempunyai dasar, bentuk, dan undang-undang yang jelas. Maka saya selaku Ketua BPUPKI akan memimpin pelaksanaan sidang kedua BPUPKI pada hari ini untuk memutuskan hasil sidang pertama dan memulai pembahasan baru. Bayu, saya selaku Ketua Panitia 9 ingin mengatakan bahwa Ahmad Subarjo dan golongan muda yang bersamanya pun akhirnya tiba di rumah Kisong. Assalamualaikum. Istrinya Bung Yusuf. Saya Ibu
membuka video terlebih dahulu. Tunggu Latif. Mereka sepertinya mau langsung menjemput kita. Ayo teman-teman semua. Bung, kita sudah sepaham kan? Ini kesempatan sudah di depan mata, Bung. Kita. Kok ada musuh baju di sini? Udah. Ini kita. Mereka semua udah tahu Pak, karena udah tahu semua kan. Permisi. Bukan, apaan amat Pak. Kami baik-baik saja, Bu. Ayo, mari kita langsung jalannya sekarang. Saya tidak mau lagi mendalam. Apa Bang? Apa kamu mau ikut saja? Itu Bung Karno kenapa ya, Bu? Kok jadi bela kita ya? Maksudnya? Dia seperti tergesa-gesa seperti padahal biasanya dia selalu memikirkannya baik-baik. Entahlah Bang, saya juga bingung lihat. Orang itu pikirannya sudah dicuci dengan kerinduan kemerdekaan para pemuda itu. Sayangkan sekali. Sidang kedua BPUPKI sedang dilaksanakan dan usulan Soekarno lah yang dipilih menjadi dasar negara. Menyisakan undang-undang negara yang menjadi topik pembahasannya yang sedang berlanjut. Baiklah, sekarang kita membutuhkan laporan hasil panitia perancang Undang-Undang Dasar yang telah kita bentuk pada sidang sebelumnya. Soekarno selaku ketua, saya persilakan. Tentu saya sebagai panitia 9 telah merancang dan merumuskan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga yang pasti batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar akan diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Untuk batang tubuh Undang-Undang Dasar telah dirumuskan oleh panitia kecil perancang undang-undang. Betul. Lalu untuk konsep batang tubuh juga sudah kami sempurnakan. Baiklah, sepertinya semuanya telah disampaikan oleh para panitia. Selanjutnya bagaimana Ketua? Baiklah, nampaknya kita sudah mencapai kesepakatan bersama. Dasar negara, bentuk, dan undang-undang negara semua telah kita rancang dan kita sepakati bersama. Gagasan yang telah disepakati bersama akan saya sampaikan kepada pihak Jepang, dan selanjutnya kami pihak Jepang yang akan memutuskannya. Baiklah, sepertinya semua sudah selesai. Sidang kita kali ini sudah bisa kita tutup. Kiranya sidang kita kali ini bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada kemerdekaan. Rombongan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo disertai para golongan muda kembali di Jakarta pada pukul 11.30. Mereka pun pulang ke kediamannya masing-masing. Besok akan menjadi hari sangat penting untuk negara kita. Besok kita akan merdeka. Apa yang dimimpi-mimpikan sebelumnya akan menjadi kenyataan. Iya, dan Bapaklah dipercayai untuk memimpin negara ini dan juga untuk memerdekakan negara ini. Untuk upacara proklamasi besok, apakah semua sudah sedia? Apakah benderanya sudah ada? Oh iya Bu, Bapak lupa dengan bendera itu. Aduh gimana ya, besok sudah harus merdeka. Apa gini aja, Bapak minta tolong sama Ibu untuk menjadikan bendera tersebut. Tapi hanya ada kain warna merah dan juga kain warna putih. Apakah itu tidak apa-apa, Pak? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Lagian waktu juga semakin dekat, besok udah harus merdeka. Muhammad Hatta datang ke kediaman Soekarno untuk bertemu dengan Insinyur Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih masuk dulu. Silakan dulu. Ada apa nih? Datang malam-malam. Jadi gini Bu, menurut saya kita negara Indonesia tidak dapat merdeka dengan semudah ini Bu. Kita masih tidak mampu Bu. Bisa kok. Para golongan Aduh sudahlah, tidak usah bahas mereka Bu. Mereka itu masih muda Bu. Mereka masih gegabah. Kita perlu pemikir yang lebih siap Bu untuk mendiskusikan ini dengan benar Bu. Mau gimana lagi? Kita harus apa? Apa yang mereka bilang memang benar. Kita mampu, kita bisa. Bagaimana kalau begini Bu? Kita meminta bantuan dengan negara Jepang Bu. Saya tidak ingin lagi mengambil resiko Bu. Kita ingin merdeka kan? Sama Jepang. Kau yakin apa? Saya yakin Bu.
Kalau sama Jepang, iya, besok kita sudah mau merdeka. Kita tidak punya waktu lagi untuk begini. Bagaimana kalau kita pergi sekarang, Bung? Kita berdoa saja, Bung. Pergi ke tempat jenderal, Bung. Sehat kau, Atta. Sudah malam segini, kau ingin ke tempat jenderal? Sudah, Bung. Mari kita coba dulu, Bung. Kamu kan sudah bilang bahwa kita tidak apa-apa di negara lagi. Kita mau merdeka, Bung. Gimana ya? Ya sudahlah, mari kita pergi. Baiklah, Bung. Mari kita pergi. Soekarno dan Hatta tiba di tempat tujuan mereka dan bertemu langsung dengan perwakilan Jepang, termasuk Mayor Jenderal Nishimura. Ada apa kalian orang di sini? Sebutkan tujuan kalian. Perkenalkan, Bung. Saya, Bung. Dan ini teman saya, Bung Karno. Kami kesini ingin bertemu dengan Majen Nishimura, Bung. Bertemu dengan Majen? Baiklah. Saya akan bertanya terlebih dahulu. Baiklah. Permisi, Pak. Sebentar dulu ya. Ada apa Tomegoro? Ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Ada urusan apa mereka dengan saya? Kenapa jam-jam segini? Siapa sih mereka? Katanya mereka adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Oh, Bung Karno, Bung Hatta. Baiklah, suruh mereka masuk ke sini. Baik, Pak. Kalian boleh masuk. Baiklah, terima kasih. Permisi. Silakan dulu. Bung Karno dan Bung Hatta ya. Ada urusan apa kalian berdua kesini? Jadi gini, Pak, kami datang ke sini hanya untuk satu hal. Kami ingin meminta negara Jepang membantu negara Indonesia memproklamasikan negaranya. Kami Jepang membantu kalian merdeka. Saya paling males deh kalau bercanda seperti ini mah. Bercanda? Maksud Bapak apa? Kalian pikir kemerdekaan kita itulah yang dipercandakan? Kalian pikir semua ini lelucon? Tenang, Pak, tenang. Jadi ini, Pak, kalian kan sudah menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Kami datang ke sini ingin kalian menepati janji tersebut. Kalian percaya dengan janji seperti itu? Saya malas deh jelasinnya, jelasin si Jima. Jadi begini ya, kalian pikir kalian dewasa? Kita juga. Udah, nggak usah capek-capek jelasin. Yang ada ntar malah gak ngerti juga. Intinya, semua ini tuh cuma cara kami doang. Agar kalian percaya sama kami. Sudah kan? Sudah paham semuanya? Lebih baik kalian pergi deh. Sudah, kalau semua sudah selesai, kalian pulanglah. Berarti kalian selamat. Sudah lalu, mari kita pergi saja. Tunggu. Bisa izinkan saya mengantar mereka? Bung Karno, Bung Hatta, kalian serius ingin merdeka? Kami Sudah lalu. Mereka hanya kami lelucon. tidak. Aku tidak sama seperti mereka. Aku serius untuk membantu negara ini. Yakin kau tidak sama seperti mereka yang memberikan janji-janji manis seperti itu? Tidak, aku tidak sama seperti mereka. Mana janji-janji itu? Kalian semua sama saja. Dengarkan dulu. Janji-janji palsu itu bukan berasal dari Jepang. Tidak semua Jepang sama seperti mereka. Tolonglah berikan aku kesempatan untuk menepati janjiku kepada negaraku. Baiklah. Jika kamu ingin membantu, sediakan kami tempat untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan kita. Apakah ada? Ada di rumahku. Baiklah, kiranya kau ucapan kau aku pegang. Baiklah, mari kita pergi. Soekarno dan Hatta tiba di rumah Laksamana Maeda dengan beberapa perwakilan golongan tua. Sini ya, Pak. Saya bukakan dulu ya. Itu ya. Silakan masuk ya. Terima kasih.
Ini Bu, mereka hanya ingin menggunakan rumah kita sebentar. Untuk apa ya, Pak? Nah, jadi gini Bu, kami datang ke sini ingin meminjam rumah Ibu sebentar untuk merumuskan naskah proklamasi kita. Oh, kalian ingin meminjam rumah kami. Maaf ya, tapi... Tidak apa-apa Bu, saya sudah izinkan mereka untuk memakai rumah ini. Lagi pula, mereka hanya menggunakan sebentar kok. Oh, baiklah, Pak. Silakan duduk. Ayo kita duduk dulu. Ayo semuanya duduk. Makasih untuk satu rumahnya. Ayo Bu, santai aja. Anggap aja seperti rumah sendiri. Sekarang kalian semua butuh apa? Kita membutuhkan titik sih Pak untuk menulis naskah kalian. Oh, masih titik. Kita ada kan ya Bu? Iya, ada kan di ruangan kerja Bapak masa Aminah sekarang? Nanti saja Bu, kami akan membuat naskahnya sendiri. Baik Pak, mari kita mulai. Saya akan menjadi pencatatnya. Jadi, Mereka pun berdiskusi hingga mencapai suatu kesepakatan akhir. oke. Tadi bagaimana bunyi dari rancangan untuk pembukaan undang-undang dasar? Begini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya memiliki usulan. Bagaimana jika kita tambahkan di paragraf kedua kita hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu usulan yang bagus. Tapi jika lebih baik, mungkin akan saya tambahkan keterangan tempat terbang. Jakarta, 17 Agustus 45, wakil-wakil bangsa Indonesia. Siapa yang jangan teksnya, Bung? Atau Bung Karno saja. Bung kan ketua kita. Jadi Bung bisa memimpin untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Hah, saya? Ya sudah deh. Tapi saya tidak akan menandatangani sendiri. Mungkin Bung Hatta boleh menandatangani. Kalau itu yang mau. Nih, Malik. Tolong diketik dan dijaga naskahnya baik-baik. Istriku, mau angkat dia ya. Baik, Pak. Silakan. Untuk menggaris bendera, Trimurti, kalau kamu sendiri. Boleh saja sih Bu, tapi jika saya setuju saran, sebaiknya untuk penggarap bendera ada yang dari kalangan prajurit seperti Latif dan Sukun. Baik, usulanmu baik sekali. Tapi, Suat, apa kalian sih? Siap, Bu. Baik. Bu, tolong nanti naskah ini didokumentasikan. Baik, Bu. Oke. Untuk pertemuan kita bubarkan sampai sini. Tolong semua kerjaan kalian dikerjain dengan baik. Kita ini merdeka. Merdeka! Jepang harus mengalami kenyataan pahit bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom nuklir oleh pihak sekutu. Ledakan, suhu ekstrim, dan banyak dampak lainnya yang ditinggalkan oleh bom tersebut sehingga menelan banyak korban jiwa dan menimbulkan kehancuran. Oh, ini ya, Bu. Baiklah, saya pinjam dulu ya, Bu, titiknya. Akhirnya sudah selesai juga. Sudah siap merdeka negara ini. Setelah kabar kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki tiba di Indonesia, petinggi-petinggi di Jepang di Indonesia berkumpul membahas hal ini, yang ternyata diikuti oleh suatu berita yang susah diterima. Masa kita menyerah begini saja sama sekutu? Saya juga bingung sih sama keputusan mereka. Dari mana aja berjuangnya? Asal kalian tahu aja berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan, berapa banyak waktu yang sudah disia-siakan. Bahkan keluarga mereka pun harus menerima kenyataan bahwa anggota keluarga sudah tidak ada lagi. Coba deh. Bukan saya ingin terus berjuang, tapi ini menjadi kesepakatan bersama. Kalau misalkan yang di atas sudah bilang
Udah ngambil keputusan, kita bisa apa? Saya juga bingung sih di negara saya, bukan Jepang yang saya kenal dulu. Tidak ada yang namanya menyerang-menyerang begini. Terus gimana dong? Asal kalian tahu aja, berita kekalahan kita sudah tersiar di radio BBC UK. Satu dunia sudah tahu. Jika Indonesia sampai tahu, mereka pasti akan langsung ingin merdeka. Simpati. Jika kita berhasil mendapatkan simpatinya, mereka pasti mau membantu kita. Benar, simpati. Tapi gimana caranya? PPKI, itu namanya. Kita bikin organisasi baru untuk ganti BPPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Agar mereka kira kita udah bikin jembatan buat kemerdekaan kita. Organisasi? Siapa ketuanya? Soekarno aja. Sepertinya dia memiliki kedudukan yang tinggi di golongan tua Indonesia. Soekarno ya? Boleh juga sih. Nanti saya coba omongin sama dia. Tapi kan Mereka pun terus membahas hal tersebut hingga akhirnya mencapai suatu kesepakatan bersama. Setelah para golongan tua merancang teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, mereka mencari tempat untuk melaksanakannya. Mereka mempunyai 2 tempat untuk memproklamasikan, lalu Suwiryo mengecek tempat pertama, yaitu lapangan Banteng di Jakarta. Tetapi di sana terlalu banyak pasukan Jepang yang berpatroli dan akhirnya mereka semua bergegas menuju ke tempat kedua di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan kediaman Soekarno. Menjelang pukul 10 pagi, hampir semua tokoh-tokoh pejuang telah hadir di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi sudah tidak sabar lagi. Mereka mendesak Dr. Muwardi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siang. Pak Soekarno, hari sudah semakin siang. Kenapa pembacaan teks proklamasi tidak segera dilakukan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Bung Hatta belum sampai di sini. Proklamasi akan saya bacakan setelah Bung Hatta sampai di sini. Tapi Bung, semua orang telah menunggu untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Sampai kapan kita terus menunggu? Benar Pak, kita harus segera mungkin membacakan proklamasi. Ya sudah. Tapi saya tidak akan membacakan sampai Hatta sampai di sini. Bung Hatta sudah datang. Maaf Bung Karno, saya telat. Maaf sudah membacanya sebelum menunggu. Tidak apa-apa, Bu. Kau telah sampai sini 5 menit sebelum acara dimulai. Baiklah, karena semua sudah siap dan negara juga sudah siap merdeka. Mari kita mulai acara merdeka ini. Mari. Setelah dibubarkannya BPUPKI, didirikannya PPKI, kemudian diresmikan di Dalat, Vietnam yang dihadiri oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan Jenderal Terauchi sebagai perwakilan Jepang. Pada 12 Agustus 1945, mereka berkumpul di rumah Jenderal Terauchi untuk membahas PPKI. Tenang saja, saya atas nama Jepang akan segera memberikan Indonesia kemerdekaannya. Seperti apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koso. Baiklah. Tapi dengan cara apa Jepang akan memerdekakan Indonesia? Itu tergantung kinerja PPKI. PPKI dibentuk dari bentuk usaha Jepang untuk mendorong Indonesia kepada kemerdekaannya. Berarti Jepang sudah memperbolehkan dan mendorong negara kita untuk merdeka, bukan? Ya, kemerdekaan itu sudah di depan mata kalian. Jepang sudah membuat suatu jembatan agar kalian bisa mencapaikannya. Oleh karena itu, kami keputusan dari pihak Jepang menetapkan Soekarno untuk menjadi ketua, dikarenakan kemampuannya untuk memimpin pergerakan ini. Ya, kemerdekaan Indonesia harus dilakukan baik dan benar. Bahwa jembatannya telah dibangun Jepang. Oke. Hal-hal seperti ini akan kami diskusikan dalam sidang yang juga akan dihadiri oleh perwakilan Jepang, sehingga hubungan antara kedua negara ini akan terawat dengan baik. Kami hanya ingin berterima kasih atas semua yang telah dilakukan oleh Jepang dan semua yang telah diberikan oleh Jepang untuk mendorong kemerdekaan kami, Indonesia. Dan sesuai dengan acara yang telah ditetapkan, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk
kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita yang menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita yang percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di tangan kita sendiri. Dan saya harap bangsa Indonesia ini dapat berdiri dengan kuat. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan keberatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada lagi ikatan yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka! Ini dia kata sambutan dari Bapak Suwiryo selaku Wakil Wali Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Atas sambutan saya ingin sekedar berterima kasih kepada Bung Karno dan Bung Hatta karena sudah bersusah payah untuk sampai sejauh ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada para pemuda yang sangat berantusias untuk segera merdeka. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Rakyat Indonesia merdeka! Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia sudah mendapatkan kebebasan, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa-bangsa lain, dan bebas menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Para pejuang akan muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Sekian proklamasi kami hari ini. Kita sekarang sudah merdeka. Sudah bebas. Indonesia telah merdeka. Merdeka! Jadi seperti itulah kisah sejarah kemerdekaan bangsa kita. Untuk itu, sebagai penerus bangsa kita harus menjaga keutuhan negara ini karena Insinyur Soekarno pernah berkata, jas merah, yang artinya jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Oke. Mungkin pelajaran kali ini sampai di sini. Tertutup materi kali ini. Nanti kalian pelajari lagi di rumah, dilanjutkan oleh belajar mandiri. Oke, terakhir selamat siang. Siang. Siang.
lagi sama gua. Bapak saya emang penting tapi saya bikin PNS. Nggak bisa kalau di pot, harus dikat. Oh udah. Ini ngapain lagi? Mewing. Ya gini. Ada brewoknya. Mati terus di atasnya ada teks yang gitu. Lagi pada ngapain? Berarti nggak usah dikat. Kami hanya mau ke kampung. Nggak bisa. Nggak bisa. Kami mau ke What the hell? Kami ini orang tua. Gak patutnya kalian ngomong begitu depan kami. Ini jadi gimana nih? Tadi siapa yang kesini ojek? Bisa. Bisa lewatan dibawa pulang ya? Ih, mati lah kita nggak ada bisa ngapus lagi. Berarti katanya gimana? Pal. Coba. Apa? Ada nggak Pak? Itu yang tadi Aib bilang itu benar nggak? Yang mulai acara ulang tahun di Susi anjir. Ada selalu. Selamat ulang tahun. Aku bapaknya sudah jadi sendiri. Jadi kalian berubah apa sekarang? Takut rahasiakan. Bisa, kau janjikan hal itu. Tahu sih lu. Lu nggak usah ulang. Siapa ya? udah roaring. Dulu deh. Oh iya. Hiroshima udah kena, Nagasaki pun udah kena. Ini aku sendiri kok yang denger, mereka udah jatuhin, mereka udah jadi mah nggak akan bisa. Yang siapa yang doangan tua ini? Soalnya kita bener-bener lagi. Beneran? Serius aku sendiri kok yang denger, aku bisa berani. Saya nggak bisa berani. Saya sebagai narator mengucapkan terima kasih kepada para murid-murid yang menonton film ini. Tayo Tim Melek, itu naskah proklamasi yang asli kenapa dibuang? Oh ini ya, aku pikir sudah naskah penggantinya. Lagi pula juga hasil ketikan sudah ditandatangani. Gak bisa begitu dong, ini adalah sejarah. Jika sejarah dibuang begitu, akan ada retakan kepercayaan dalam masyarakat. Jika kamu tidak mau menyimpanankan, izinkan saya untuk menyimpanankan. Baiklah.